Aku menikahimu demi menutup aib. Tapi sekarang jangan tinggalkan aku, karena aku tak bisa hidup tanpamu. Dia menikahi gadis desa itu bukan karena cinta, bukan pula karena takdir. Sang CEO kejam hanya menjadikannya tameng untuk menutup skandal memalukan yang hampir menghancurkan nama besar keluarganya. Di depan semua orang, wanita lugu itu dipermalukan, diabaikan, bahkan dianggap tak lebih dari pajangan di rumah mewahnya. Namun siapa sangka, saat gadis sederhana itu memilih pergi dengan hati hancur, pria yang tak pernah meneteskan air mata, justru berlutut di tanah, sujud sambil menangis memohon satu hal yang dulu ia hina, cinta sejati yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah penuh drama, cinta, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Semoga cerita hari ini bisa menjadi hiburan sekaligus inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke kisah utama, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru yang lebih seru, emosional, dan penuh kejutan setiap harinya. Di tengah gemerlap kota Jakarta, nama Adrian Mahendra begitu disegani. Ia adalah CEO muda dari Mahendra Group, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti, teknologi, dan investasi. Usianya belum genap 35 tahun, namun kekuasaan dan kekayaannya membuat banyak orang tunduk hanya dengan satu tatapan. Wajahnya tampan, penampilannya selalu sempurna, dan setiap langkahnya dipenuhi aura dingin yang membuat orang segan mendekat. Namun di balik semua itu, Adrian dikenal sebagai pria berhati keras. Ia tak percaya pada cinta, tak peduli pada kesetiaan, dan menganggap semua orang hanya datang karena uang atau jabatan. Baginya, dunia hanyalah soal untung dan rugi. Jika seseorang tak berguna, maka orang itu tak layak dipertahankan. Suatu malam, hidup Adrian mendadak terguncang. Sebuah foto dirinya bersama seorang model terkenal tersebar luas di media sosial. Mereka terlihat keluar dari hotel mewah pada larut malam. Berita itu langsung meledak. Media menulis tentang hubungan gelap, para investor mulai ragu, dan saham perusahaan turun drastis keesokan paginya. Nama keluarga Mahendra yang selama ini dijaga dengan sempurna, kini menjadi bahan gosip di mana-mana. Di rumah megah keluarga Mahendra, ayah Adrian memukul meja dengan marah. "Cukup, kau sudah mempermalukan keluarga ini," bentaknya keras. "Kalau kau ingin menyelamatkan perusahaan dan nama kita, menikahlah secepatnya." Adrian menatap ayahnya tanpa rasa bersalah. Baginya, pernikahan hanyalah strategi. Jika itu bisa meredam skandal, maka ia akan melakukannya. Tapi ia tak ingin wanita kota yang cerdas dan ambisius, karena mereka pasti akan menuntut cinta dan kedudukan. Ia membutuhkan seseorang yang sederhana, seseorang yang bisa dikendalikan. Pilihan itu jatuh pada Nirmala, gadis desa dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Nirmala hidup sederhana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya telah lama meninggal, dan sejak remaja ia bekerja serabutan demi membeli obat untuk sang ibu. Wajahnya cantik alami, sorot matanya lembut, dan tutur katanya penuh sopan santun. Seluruh warga desa mengenalnya sebagai gadis baik hati yang tak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Suatu siang, rombongan mobil mewah memasuki desa yang tenang itu. Warga berkerumun heran saat orang-orang berpakaian rapi turun membawa bingkisan mahal. Mereka datang ke rumah kayu sederhana milik Nirmala. Ibu Nirmala gemetar ketika mendengar maksud kedatangan mereka. Keluarga Mahendra ingin melamar putrinya. Sebagai imbalannya, seluruh biaya pengobatan ibunya akan ditanggung. Rumah mereka akan diperbaiki, dan kehidupan mereka dijamin. Nirmala terdiam lama. Hatinya menolak, karena ia tahu tak mungkin pria sekaya Adrian memilihnya karena cinta. Ia hanya dijadikan alat. Namun, ketika melihat ibunya batuk keras sambil menahan sakit, air matanya jatuh perlahan. "Kalau aku menerima, ibu bisa sembuh?" tanyanya lirih. Perwakilan keluarga itu mengangguk. Dengan tangan gemetar dan hati hancur, Nirmala akhirnya berkata pelan, "Baik, saya bersedia." Di saat yang sama, jauh di Jakarta,
Adrian hanya tersenyum tipis sambil menandatangani berkas perjanjian pranikah. Baginya, semua telah selesai. Ia yakin telah membeli solusi untuk masalahnya. Ia tak pernah tahu, keputusan itu justru akan mengubah seluruh hidupnya. Pernikahan Adrian Mahendra dan Nirmala digelar hanya 2 minggu setelah lamaran mendadak itu. Semua berlangsung begitu cepat, seolah waktu sengaja dipaksa berlari demi menutupi badai skandal yang sedang mengguncang keluarga Mahendra. Gedung pernikahan termegah di Jakarta disewa penuh. Lampu kristal berkilauan dari langit-langit aula, bunga impor memenuhi setiap sudut ruangan, dan tamu-tamu penting berdatangan mengenakan pakaian mahal serta senyum penuh rasa ingin tahu. Bagi media, pernikahan itu disebut kisah cinta tak terduga antara CEO sukses dan gadis sederhana. Namun bagi orang-orang yang mengenal Adrian, mereka tahu ada sesuatu yang tak tulus di balik kemewahan itu. Nirmala duduk di kursi rias dengan gaun putih yang indah, tetapi matanya tampak sembab. Di cermin, ia melihat dirinya seperti orang lain, seorang gadis desa yang dipaksa masuk ke dunia yang tak pernah ia kenal. Tangannya dingin dan gemetar. Ia ingin lari, ingin pulang ke rumah kayunya, ingin kembali mendengar suara ayam pagi dan angin sawah. Namun, ia teringat ibunya yang kini sedang dirawat di rumah sakit terbaik berkat bantuan keluarga Mahendra. Ia menahan semuanya dalam diam. Saat akad nikah berlangsung, Adrian datang dengan setelan jas hitam sempurna. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang pengantin pria. Ia mengucapkan ijab kabul dengan lancar tanpa sedikit pun menoleh pada wanita yang kini sah menjadi istrinya. Tepuk tangan bergema. Kamera menyorot. Para tamu tersenyum. Namun di balik senyum itu, hati Nirmala terasa kosong. Di pelaminan, ketika semua orang sibuk berfoto, Adrian mendekat dan berbisik dingin tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Jangan salah paham, ini hanya sandiwara. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Nirmala menahan napas, tetapi tetap tersenyum demi menjaga martabat dirinya. Malam pertama mereka bukan kisah manis seperti impian banyak perempuan. Begitu tiba di rumah Hang Bah, keluarga Mahendra, Adrian berjalan masuk lebih dulu tanpa menunggu istrinya. Ia menunjuk kamar di ujung lorong. Itu kamarmu. Jangan kusaing ke kamarku tanpa izin. Nirmala terdiam. Bukankah kita suami istri? Adrian menoleh sekilas. Di atas kertas, iya. Dalam hidupku, tidak. Pintu tertutup keras di depan wajahnya. Hari-hari berikutnya lebih menyakitkan. Di meja makan panjang berlapis marmer, Adrian sarapan sambil membaca laporan bisnis tanpa pernah menyapanya. Jika Nirmala duduk, ia akan bangkit dan pergi. Jika Nirmala bertanya, ia hanya menjawab 1-2 kata. Para pelayan rumah besar itu pun mulai meniru sikap tuannya. Mereka memanggil Nirmala seadanya, tak lagi dengan hormat, sebagian berbisik-bisik di belakang punggungnya. Katanya cuma gadis desa. Pantas tuan tidak peduli. Pasti menikah karena uang. Nirmala mendengar semuanya, tetapi memilih diam. Ia tak ingin membalas hinaan dengan kebencian. Ia justru bangun paling pagi, membantu dapur, menyiapkan bunga segar di ruang tamu, dan belajar menu favorit Adrian dari koki rumah itu. Suatu pagi, ia memasak sendiri nasi goreng sederhana dengan resep ibunya. Ia menaruhnya di meja makan dengan harapan kecil. Adrian duduk, melihat sepiring makanan itu, lalu bertanya datar, "Siapa suruh kau masak?" "Aku hanya ingin menyiapkan sarapan untuk Mas," jawab Nirmala lirih. Adrian mendorong piring itu hingga bergeser kasar. "Aku tidak butuh perhatian palsu." Nirmala menunduk sambil menahan air mata. Setelah Adrian pergi, ia membereskan meja seorang diri. Makanan yang dibuat dengan harapan itu akhirnya dingin tak tersentuh. Malam harinya, Adrian pulang dalam keadaan mabuk setelah pesta bisnis. Langkahnya goyah. Nirmala yang sejak tadi menunggu di ruang tamu segera menghampiri, membawa segelas air hangat. "Mas, minum dulu supaya lebih enak badannya." Adrian menepis tangan Nirmala dengan kasar. Gelas itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Air hangat membasahi lantai, sementara pecahan kaca melukai telapak tangan Nirmala hingga berdarah. Melihat darah mengalir, Adrian sempat terdiam sesaat. Tetapi gengsinya terlalu tinggi untuk peduli. "Jangan sok jadi istri sempurna,"
katanya dingin sebelum berjalan ke kamarnya. Nirmala memandangi pintu yang tertutup, lalu mengepalkan tangan yang terluka agar darah tak terus menetes. Air matanya jatuh perlahan ke lantai marmer yang dingin. Meski begitu, saat seorang pelayan datang panik membawa kotak obat, Nirmala justru tersenyum kecil dan berkata pelan, "Tidak apa-apa, Mas Adrian hanya sedang lelah." Tak seorang pun tahu, setiap malam setelah semua lampu padam, gadis desa itu berdoa sendirian di sudut kamar mewah yang terasa asing. Ya Allah, jika hatinya memang sekeras batu, lembutkanlah. Jika aku memang harus terluka, kuatkanlah. Ia tidak tahu sampai kapan mampu bertahan. Namun satu hal pasti, di balik penghinaan yang ia terima, ia tetap berusaha menjaga rumah tangga yang hanya dianggap permainan oleh suaminya sendiri. Hari-hari di rumah megah keluarga Mahendra terus berjalan dalam keheningan yang menyesakkan. Adrian tetap sibuk dengan rapat, proyek, dan pesta bisnis. Ia pergi sebelum matahari terbit dan pulang ketika malam hampir habis. Bagi siapapun yang melihat dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun di balik pintu rumah mewah itu, ia hidup seperti orang asing yang menolak mengakui keberadaan istrinya sendiri. Sementara itu, Nirmala menjalani perannya tanpa pernah mengeluh. Ia tak lagi berharap kata manis atau perhatian, ia hanya melakukan hal-hal kecil yang menurutnya adalah kewajiban seorang istri. Setiap pagi, ia memastikan jas kerja Adrian sudah disetrika rapi, dasi dipilih sesuai warna setelan, sepatu siap dipoles hingga mengilap, dan mobil siap di halaman. Ia bahkan mencatat jadwal rapat Adrian dari sekretaris, agar tahu kapan harus menyiapkan makan malam hangat. Adrian tak pernah bertanya siapa yang melakukan semua itu. Ia mengira para pelayanlah yang bekerja ekstra. Suatu pagi, Adrian terburu-buru menuju kantor karena ada presentasi penting dengan investor asing. Saat membuka lemari, ia mendapati semua dokumen yang semalam ia cari sudah tersusun rapi di dalam map hitam. Pena kesayangannya pun berada tepat di atas berkas. Ia mengernyit heran. "Siapa yang menyentuh barang-barangku?" tanyanya tajam kepada pelayan. Pelayan itu menunduk. "Maaf, Tuan, Nyonya yang membereskannya, katanya takut Tuan terlambat." Adrian ngedeceh pelan, namun entah mengapa, untuk pertama kalinya ia berangkat tanpa kemarahan. Di hari lain, Adrian pulang dengan kepala pening setelah seharian menghadapi tekanan direksi. Begitu masuk kamar, ia menemukan obat sakit kepala, air mineral, dan secarik kertas kecil di meja samping ranjang. "Jangan lupa makan sebelum minum obat, semoga harimu besok lebih ringan." Tulisan tangan itu sederhana dan rapi. Adrian menatapnya beberapa detik sebelum meremas kertas itu, lalu membuangnya ke tong sampah. Tetapi malam itu, ia tetap meminum obat tersebut. Yang paling mengejutkan adalah perubahan ibunya. Selama bertahun-tahun, Nyanga Mahendra dikenal keras, perfeksionis, dan sulit menyukai siapapun. Namun sejak Nirmala tinggal di rumah itu, wanita tua tersebut mulai sering tersenyum. Nirmala sabar menemaninya minum teh sore, memijat kakinya yang sering nyeri, bahkan mendengarkan cerita masa mudanya tanpa bosan. Suatu sore, Adrian melihat ibunya tertawa kecil di taman belakang saat Nirmala gagal memberi makan ikan dan malah tercebur sandal ke kolam. Pemandangan itu terasa asing. Sudah lama ia tak melihat ibunya tertawa setulus itu. "Mama terlihat senang," ucap Adrian datar. Ibunya menatap tajam. "Karena ada orang tulus di rumah ini. Sesuatu yang langka." Adrian tak menjawab. Beberapa minggu kemudian, tekanan pekerjaan memuncak. Adrian memaksa diri terus bekerja meski tubuhnya kelelahan. Ia menghadiri rapat beruntun, terbang ke Surabaya pagi, hari, kembali malamnya, lalu langsung menghadiri makan malam bisnis. Saat pulang, wajahnya pucat dan langkahnya goyah. Di ruang kerja, ia masih memaksa membuka laptop, namun pandangannya berkunang-kunang. Dalam hitungan detik, tubuhnya roboh ke lantai. Saat sadar samar-samar, ia mendengar suara panik para pelayan dan suara Nirmala memanggil namanya. "Mas Adrian, buka mata, Mas."
Dokter keluarga datang tengah malam dan menyatakan Adrian demam tinggi akibat kelelahan serta kurang istirahat. Ia harus dirawat total beberapa hari di rumah. Sepanjang malam, Nirmala duduk di sisi ranjangnya. Ia mengganti kompres setiap kali air mulai hangat, menyeka keringat di dahi Adrian, memberi obat sesuai jadwal, dan tak beranjak sedikit pun. Saat para pelayan menawarkan bergantian menjaga, Nirmala menolak halus. "Biar saya saja, ini tanggung jawab saya." Menjelang subuh, kelelahan akhirnya membuat Nirmala tertidur sambil duduk di kursi samping ranjang. Kepalanya bersandar di tepi kasur, sementara tangannya masih menggenggam handuk kompres. Ketika Adrian membuka mata beberapa jam kemudian, pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah Nirmala yang pucat karena kurang tidur. Rambut gadis itu sedikit berantakan, namun ekspresinya tetap tenang. Ia menoleh ke meja dan melihat obat-obatan tersusun rapi, semangkuk bubur hangat yang masih mengepul, serta termometer di sampingnya. Semua menunjukkan satu hal, seseorang merawatnya sepanjang malam. Untuk pertama kalinya, dada Adrian terasa sesak oleh perasaan yang tak ia kenal. Bukan marah, bukan jijik, bukan curiga. Ia menatap tangan Nirmala yang masih memerah bekas luka pecahan gelas tempo hari. Luka itu rupanya belum benar-benar sembuh. Kenapa wanita ini tetap peduli setelah semua perlakuanku, batinnya. Saat Nirmala terbangun dan sadar Adrian menatapnya, ia segera berdiri panik. "Mas, sudah bangun. Saya ambilkan sarapannya." Adrian ingin berkata sesuatu, ingin mengucapkan terima kasih, mungkin, namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ego yang selama ini ia bangun terlalu tinggi untuk ditembus hanya dalam satu malam. Ia memalingkan wajah dan berkata dingin meski nadanya tak setajam biasanya. "Aku bisa urus diriku sendiri." Nirmala hanya tersenyum tipis. "Syukurlah kalau sudah merasa lebih baik." Ia berjalan keluar kamar, pelan-pelan. Adrian menatap pintu yang tertutup, lalu menoleh pada kompres baru di dahinya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, hati Adrian mulai terusik oleh kebaikan yang selama ini tak pernah ia lihat. Sejak sakitnya beberapa waktu lalu, Adrian mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Ia masih bersikap dingin, masih menjaga jarak, dan masih menutupi semuanya dengan kesibukan kerja. Namun kini ia mulai sadar bahwa rumah itu tidak lagi sekedar bangunan mewah. Ada kehangatan yang diam-diam tumbuh sejak Nirmala hadir di dalamnya. Ia mulai memperhatikan suara langkah lembut istrinya di pagi hari, aroma masakan sederhana yang selalu memenuhi dapur, dan kebiasaan Nirmala menaruh bunga segar di meja makan. Hal-hal kecil yang dulu tak berarti, kini justru terasa menenangkan. Namun, Adrian terlalu sombong untuk mengakui semua itu. Ia memilih menekan perasaan aneh tersebut dan meyakinkan diri bahwa Nirmala tetap hanya wanita yang dinikahinya demi kepentingan. Di saat hatinya mulai goyah, masa lalunya datang mengetuk kembali. Suatu sore, sekretaris Adrian memberitahu bahwa seseorang telah menunggu di lounge kantor pribadi. Saat pintu dibuka, Adrian terdiam melihat wanita bergaun merah elegan berdiri sambil tersenyum percaya diri. Itu adalah Clara Wijaya, mantan kekasihnya. Wanita yang dulu memicu skandal besar dan hampir menghancurkan reputasi keluarga Mahendra. "Sudah lama sekali, Adrian," ucap Clara sambil melangkah mendekat. "Kau makin tampan." Adrian menatap datar. "Ada perlu apa?" Clara tertawa kecil. "Jangan sedingin itu. Aku hanya ingin bertemu. Lagi pula, aku dengar kau menikahi gadis desa." Ia mengucapkan kalimat terakhir dengan nada merendahkan. Adrian tak menjawab. Clara lalu duduk santai, menyilangkan kaki, dan mulai memainkan pikirannya. Ia menceritakan kenangan lama mereka. Masa-masa Adrian masih bebas, glamor, dan tak terikat siapapun. Ia juga menyindir kehidupan rumah tangga Adrian yang menurutnya pasti membosankan. "Kau hidup dengan perempuan polos yang mungkin tak tahu cara bicara di meja bisnis?" Kahara tersenyum sinis. "Adrian yang kukenal tak akan betah lama." Kalimat itu menancap di kepala Adrian. Ego lamanya terusik. Ia tak suka diatur, apalagi dianggap berubah karena seorang wanita. Malam itu Clara mengundangnya makan malam di restoran mewah langganan para sosialita. Adrian sempat ragu, tetapi gengsi mendorongnya menerima.
Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih pria lama yang bebas dan tak terikat siapapun. Sementara itu di rumah, Nirmala menyiapkan makan malam sendiri di dapur. Ia memasak sup kesukaan Adrian yang pernah dimakan habis saat sakit. Ia menata meja dengan rapi, bahkan mengenakan baju sederhana terbaik yang ia punya. Dalam hati, ia berharap malam ini suaminya pulang lebih awal. Beberapa hari terakhir, Adrian memang terlihat lebih tenang dan sesekali menatapnya lebih lama dari biasanya. Jam demi jam berlalu. Sup mulai dingin. Lampu ruang makan tetap menyala. Pukul 9 malam, telepon rumah berdering. Salah satu pelayan mengangkat, lalu ragu menyerahkan gagang telepon pada Nirmala. Untuk Nyonya, dari seseorang bernama Clara, Nirmala terdiam. Ia menerima telepon itu perlahan. Dari seberang sana, terdengar musik dan gelak tawa. Lalu suara wanita penuh kemenangan berbicara. "Kasihan sekali, kau masih menunggu Adrian? Dia sedang makan malam denganku. Sepertinya dia lebih nyaman bersama wanita sekelasnya." Sambungan terputus. Nirmala mematung beberapa saat. Tangannya dingin, napasnya sesak. Namun ia masih berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya salah paham. Mungkin Adrian punya urusan kerja. Menjelang tengah malam, suara mobil Adrian akhirnya terdengar masuk ke halaman. Nirmala berdiri di ruang tamu dengan mata sembab, namun tetap menahan diri agar tak menangis. Adrian masuk sambil melepas jas. Aroma parfum wanita lain samar menempel di bajunya. "Mas, dari mana?" tanya Nirmala pelan. "Kerja," jawab Adrian singkat. Nirmala menatap matanya. Kalau memang kerja, kenapa wanita bernama Clara menelepon rumah ini? Adrian berhenti melangkah. Wajahnya menegang. Ia kesal karena merasa diinterogasi. "Jangan ikut campur urusanku." Nirmala menggigit bibir menahan sakit hati. "Aku memang bukan siapa-siapa di hidupmu, tapi aku istrimu. Setidaknya hargai aku sedikit saja." Adrian yang sedang dikuasai ego justru tertawa sinis. "Hargai? Jangan lupa posisi kamu di rumah ini. Kau ada di sini karena perjanjian. Jangan bertingkah seolah aku berutang perasaan." Air mata Nirmala akhirnya jatuh. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau kehadiranku hanya beban, izinkan aku pergi." Adrian menatap dingin. Kata-kata yang seharusnya tak pernah ia ucapkan keluar begitu saja. "Pergi saja, aku juga tak pernah butuh kau." Ruangan mendadak terasa sunyi. Bahkan jam dinding seolah berhenti berdetak. Nirmala memejamkan mata beberapa detik, seakan berusaha menerima kenyataan bahwa hati yang selama ini ia jaga tak pernah dianggap berarti. Ia tak berteriak, tak memohon, tak marah, ia hanya mengangguk kecil. "Baik, Mas." Malam itu juga Nirmala masuk ke kamarnya. Ia mengambil koper kecil berisi pakaian sederhana yang dulu dibawanya dari desa. Tak ada perhiasan, tak ada uang, tak ada barang mewah yang disentuhnya. Ia hanya membawa Al-Quran kecil milik ibunya dan foto lama keluarganya. Sebelum pergi, ia menaruh sepucuk surat di meja ruang tamu. Saat melangkah keluar, seorang pelayan menangis menahan haru. "Nyonya, jangan pergi." Nirmala tersenyum lembut meski wajahnya basah air mata. "Terima kasih sudah baik padaku." Pintu rumah besar itu tertutup perlahan di belakangnya. Adrian masih berdiri di ruang kerja, mencoba mengabaikan semuanya. Ia menuang minuman dan memaksa diri percaya bahwa kepergian Nirmala tak akan berarti apa-apa. Namun ketika pagi datang, tak ada aroma sarapan dari dapur, tak ada bunga segar di meja makan, tak ada suara langkah lembut di lorong rumah. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia tinggal di sana, rumah megah itu terasa begitu kosong, seperti kehilangan jantung yang diam-diam menghidupkannya. Pagi itu, Adrian terbangun lebih lambat dari biasanya. Kepalanya masih berat akibat minuman semalam, tetapi ada sesuatu yang terasa lebih mengganggu daripada rasa pening. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak terdengar suara piring dari dapur, tidak ada langkah kaki pelayan yang tergesa karena Nirmala selalu lebih dulu mengatur semuanya, dan tidak tercium aroma teh hangat yang biasa memenuhi ruang makan setiap pagi. Ia turun ke bawah dengan wajah kusut. Meja makan panjang itu kosong, tidak ada sarapan, tidak ada bunga segar.
Kursi di ujung meja tempat Nirmala biasa duduk sambil menunggu diam-diam juga kosong. "Di mana Nirmala?" tanyanya ketus pada pelayan. Semua saling pandang lalu menunduk. "Nyonya, sudah menggita di malam, Tuan." Adrian mendecih kesal. "Biarkan saja, dia akan kembali kalau uangnya habis." Ia hendak berbalik, namun pandangannya tertumbuk pada sebuah amplop putih di meja ruang tamu. Namanya tertulis rapi di depan, tulisan tangan yang ia kenal. Tangannya mengambil amplop itu tanpa sadar. Saat dibuka, secarik surat jatuh ke telapak tangannya. "Mas Adrian, aku datang ke hidupmu bukan untuk merebut apapun. Aku hanya ingin ibuku sembuh dan berharap suatu hari hatimu juga sembuh. Maaf kalau selama ini kehadiranku justru membuatmu marah. Aku pergi bukan karena membenci, tapi karena aku tak ingin terus tinggal di tempat yang tak menginginkanku. Terima kasih pernah menjadi jalan kesembuhan ibuku. Semoga Mas bahagia. Nirmala." Tangan Adrian bergetar. Kata-kata sederhana itu menghantam dadanya jauh lebih keras daripada kemarahan atau tangisan manapun. Tidak ada tuntutan, tidak ada sumpah serapah, tidak ada kebencian. Hanya ketulusan, yang justru membuat dirinya terlihat begitu hina. Ia menatap sekeliling rumah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua kenyamanan yang selama ini ia anggap biasa ternyata berasal dari tangan seorang wanita yang tak pernah ia hargai. Hari itu Adrian berangkat ke kantor, mencoba mengabaikan rasa sesak di dadanya. Namun semuanya terasa kacau. Presentasi yang biasa ia kuasai kini berantakan. Ia salah menyebut angka, mudah marah pada staf, dan tak mampu fokus menatap layar. "Pak Adrian, Anda baik-baik saja?" tanya Direktur Keuangan hati-hati. Adrian menutup laptop keras-keras. Batalkan semua rapat. Ia pulang sebelum siang, sesuatu yang tak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Namun, rumah yang biasanya hanya tempat singgah itu, kini terasa seperti bangunan kosong yang dingin. Ibunya duduk di ruang tengah sambil menatap taman dengan wajah murung. "Nirmala kemana?" tanya wanita tua itu. "Pergi," jawab Adrian singkat. Ibunya menoleh tajam. "Kau mengusirnya?" Adrian diam. Tamparan keras mendarat di pipinya. Itu pertama kalinya sejak dewasa ia ditampar ibunya. "Kau bodoh!" Suara sang ibu bergetar. "Perempuan itu satu-satunya orang yang mencintaimu tanpa syarat. Dia merawat rumah ini, merawatku, bahkan tetap mendoakanmu setelah kau sakiti. Dan kau membiarkannya pergi?" Adrian mematung. Ibunya menangis pelan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. "Mama lebih tenang sejak dia datang. Rumah ini hidup karena dia." Setelah ibunya pergi, Adrian berjalan ke dapur. Di lemari pendingin, ia menemukan beberapa kotak makanan berlabel tulisan tangan Nirmala. Sup untuk Mas kalau pulang malam, jus untuk Mama pagi hari, sambal favorit Pak Jaka supir. Bahkan saat hendak pergi, Nirmala masih memikirkan semua orang di rumah itu. Dada Adrian terasa diremas. Ia duduk lemas di lantai dapur, menunduk, lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Hari-hari berikutnya menjadi hukuman baginya. Ia tak bisa tidur. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Nirmala. Di taman, ia teringat tawa istrinya saat memberi makan ikan. Di ruang makan, ia teringat sup hangat yang selalu menunggu. Di kamar sakitnya, ia teringat tangan kecil yang mengganti kompres semalaman. Ia mencari nomor telepon Nirmala, tidak aktif. Ia menghubungi rumah sakit tempat ibu Nirmala dirawat, sudah pulang. Ia menyuruh orang-orang kepercayaannya mencari ke berbagai tempat, namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya, sopir lama keluarga berkata, pelan, "Tuan, mungkin Nyonya pulang ke desanya." Tanpa pikir panjang, Adrian langsung berangkat sendiri, tanpa pengawal, tanpa sopir cadangan, tanpa jas mahal. Ia menyetir berjam-jam menuju desa kecil di Jawa Tengah, melewati sawah, jalan sempit, dan jembatan tua yang dulu tak pernah ia bayangkan akan dilalui. Saat tiba sore hari, warga desa menatap heran mobil mewah yang masuk ke jalan tanah. Adrian turun dengan wajah letih. Ia bertanya pada seorang anak kecil, "Nirmala di mana?" Anak itu menunjuk musola kecil di ujung jalan.
Di sana, suara lantunan ayat suci terdengar lembut. Adrian melangkah mendekat dengan jantung berdebar. Dari pintu terbuka, ia melihat Nirmala duduk di depan beberapa anak-anak kecil, mengajari mereka membaca Al-Quran sambil tersenyum tenang. Wajahnya tampak lebih damai daripada saat tinggal bersamanya. Adrian berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak pantas mendekat. Setelah kelas selesai, anak-anak berlari keluar. Nirmala menoleh dan terdiam melihat Adrian berdiri di depan musola dengan mata merah. Tanpa berkata apapun, Adrian berjalan mendekat. Lalu, di hadapan warga yang mulai berkumpul, ia jatuh berlutut di tanah berdebu. Kedua tangannya gemetar. Ia menunduk, lalu sujud di kaki Nirmala sambil menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku." Suaranya patah. "Aku salah. Aku buta. Aku kejam. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk menebus semuanya. Aku tak butuh rumah itu. Tak butuh jabatan itu. Kalau hidupku tanpamu." Warga terdiam tak percaya. CEO sombong yang dulu datang hanya untuk menikahi gadis desa itu, kini hancur luluh di tanah, memohon cinta yang dulu ia hina. Nirmala meneteskan air mata. Ia menatap pria yang dulu begitu tinggi di mata dunia, kini runtuh di hadapannya karena penyesalan yang terlambat. Air mata Nirmala jatuh perlahan saat melihat Adrian masih bersujud di tanah berdebu depan mushola kecil itu. Pria yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak, bicara dengan nada dingin, dan memandang semua orang dari atas, kini tampak rapuh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Bahunya bergetar menahan tangis, sementara tangannya masih terkatup memohon ampun. Warga desa yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu saling berbisik tak percaya. Mereka mengenal Nirmala sebagai gadis sabar yang pergi menikah dengan pria kaya raya dari Jakarta. Kini pria itu datang kembali dalam keadaan hancur, meminta kesempatan kedua. Nirmala menenangkan napasnya. Luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Ucapan Adrian malam itu, "Aku tak pernah butuh kau," masih teringat jelas, seperti pisau yang pernah menusuk. Tetapi di hadapannya, sekarang bukan Adrian yang dulu. Ada penyesalan tulus di mata pria itu, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Mas, bangunlah," ucap Nirmala lirih. Adrian menggeleng sambil menangis. "Aku tak pantas berdiri di depanmu sebelum kau memaafkanku." Nirmala menutup mata sejenak, lalu berkata pelan namun tegas, "Aku bisa memaafkan, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Kalau Mas sungguh berubah, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan." Adrian mengangkat wajahnya perlahan, matanya basah, namun untuk pertama kalinya penuh harapan. "Aku akan lakukan apapun." Sejak hari itu, Adrian memutuskan tinggal sementara di desa. Keputusan itu mengejutkan semua orang, termasuk direksi perusahaan yang panik karena CEO mereka mendadak menghilang dari kantor pusat. Namun Adrian tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih sesuatu bukan demi uang, bukan demi citra, melainkan demi hati yang ingin ia perbaiki. Ia menyewa rumah kecil tak jauh dari kediaman Ibu Nirmala. Rumah itu sederhana, berdinding semen kasar dengan kipas tua di langit-langit. Tak ada pendingin ruangan, tak ada pelayan, tak ada kasur mewah. Malam pertama, Adrian bahkan sulit tidur karena suara jangkrik dan udara panas. Tetapi ia menahan diri. Ini hanyalah sebagian kecil dari ketidaknyamanan yang pernah dirasakan Nirmala di rumah megahnya dulu. Pagi berikutnya, Adrian bangun sebelum subuh dan mengikuti warga ke sawah. Ia yang biasa memegang pena mahal, kini mencoba memegang cangkul. Baru beberapa menit, telapak tangannya lecet dan punggungnya pegal. Para petani tertawa kecil melihat pria kota itu berjalan sempoyongan di lumpur. Namun Adrian tidak marah. Ia justru ikut tertawa sambil meminta diajari lagi. Hari demi hari, ia mulai membantu bajak hal. Ia memperbaiki atap mushola yang bocor saat hujan. Ia membeli buku dan meja kecil untuk anak-anak mengaji. Ia menemani Ibu Nirmala berobat ke puskesmas tanpa memperkenalkan dirinya sebagai CEO. Bahkan ia ikut ronda malam bersama warga sambil minum kopi hitam di pos ronda. Warga desa yang awalnya curiga mulai luluh melihat perubahan itu.
Mereka tak lagi melihat jas mahal dan mobil mewah, melainkan seorang pria yang sedang berjuang menebus kesalahan. Nirmala sendiri memilih menjaga jarak. Ia tetap sopan, tetapi tak mudah membuka hati. Ia ingin memastikan perubahan Adoyan bukan hanya rasa sesal sesaat. Suatu sore, hujan deras turun ketika Nirmala hendak pulang dari pasar membawa banyak belanjaan. Jalan tanah berubah licin. Tiba-tiba seseorang datang membawa payung dan mengambil keranjang berat dari tangannya. Adoyan berdiri di sampingnya, basah kuyup karena sebagian tubuhnya tak tertutup payung. "Biar aku bantu." Nirmala menatapnya datar. "Mas, tidak perlu begini." "Aku tahu," jawab Adoyan lembut. "Dulu saat kau menolongku, kau juga tak perlu. Tapi kau tetap melakukannya." Nirmala terdiam. Untuk pertama kalinya ia tak mampu membalas. Malam lain, ibu Nirmala mendadak sesak napas. Adoyan yang sedang di rumah kecilnya langsung menggendong wanita tua itu ke mobil dan membawanya ke klinik terdekat. Ia menunggu sampai pagi di bangku plastik rumah sakit tanpa mengeluh sedikit pun. Saat dokter berkata kondisi sudah stabil, Adoyan menunduk syukur sambil menahan air mata. Nirmala melihat semua itu dari jauh. Hatinya yang keras mulai retak perlahan. Beberapa minggu kemudian, Adoyan dipanggil mendadak ke Jakarta karena rapat penting perusahaan. Semua orang mengira ia akan kembali pada hidup lamanya. Namun, sebelum berangkat, ia datang ke rumah Nirmala membawa mat tebal. "Apa ini?" tanya Nirmala. "Surat pengalihan sebagian saham perusahaan untuk dana pendidikan anak-anak desa ini dan biaya kesehatan warga kurang mampu," jawab Adoyan. "Aku ingin kalaupun kau tak memilihku lagi, setidaknya ada kebaikan yang tertinggal." Nirmala menatapnya lama. Ia tahu dulu Adoyan tak pernah memberi tanpa pamrih. Kini pria itu memberi bahkan tanpa meminta balasan. Adoyan menunduk. "Aku pergi ke Jakarta besok pagi. Kalau setelah ini kau tetap tak ingin kembali, aku akan menerima. Tapi satu hal harus kau tahu. Aku mencintaimu. Bukan karena kau sabar, bukan karena kau baik, tapi karena bersamamu aku menjadi manusia yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, Adoyan pergi tanpa menunggu jawaban. Semalaman Nirmala tak bisa tidur. Ia mengingat semua luka, tetapi juga semua perubahan yang ia lihat. Ia teringat pria sombong yang dulu menikahinya demi skandal, dan pria baru yang rela tinggal di desa, bekerja di sawah, serta menjaga ibunya tanpa gengsi. Pagi hari, Adrian berdiri di stasiun kecil desa Mindu kereta menuju Jakarta. Ia membawa koper sederhana dan wajah pasrah. Saat suara kereta mulai terdengar, langkah kaki berlari datang dari kejauhan. Nunggu lama, Adrian menoleh cepat. Nirmala berdiri di sana dengan napas terengah dan mata berkaca-kaca. "Aku ikut ke Jakarta," ucapnya pelan. Tapi bukan sebagai perempuan yang dulu. Kali ini, sebagai istri yang dipilih dengan cinta. Adoyan terpaku, lalu air matanya jatuh lagi. Ia menggenggam tangan Nirmala dengan hati-hati, seolah takut semua itu hanya mimpi. Beberapa bulan kemudian, mereka menggelar akad nikah ulang sederhana di desa, tanpa kemewahan hotel, tanpa kamera media, tanpa kepentingan bisnis. Hanya keluarga, warga desa, dan doa-doa tulus. Saat ijab kabul selesai, Adoyan mencium tangan Nirmala dengan penuh hormat. "Dulu aku menikahimu demi menutup skandal," bisiknya. "Hari ini aku menikahimu demi menjaga cinta seumur hidup." Nirmala tersenyum sambil menangis bahagia. Dan sejak hari itu, mereka membuktikan bahwa cinta sejati memang bisa tumbuh. Bahkan dari hati yang pernah paling terluka. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan terbakan tidak akan pernah mampu membeli ketulusan hati seseorang. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar kemewahan, hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati justru hadir dari sosok yang sederhana, tulus, dan selalu ada di saat sulit. Adrian baru menyadari arti cinta ketika ia hampir kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Dan dari Nirmala, kita belajar bahwa kesabaran, kebaikan, dan hati yang bersih mampu melunakkan jiwa sekeras apapun. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena asal-usul, penampilan,
atau keadaan ekonominya. Bisa jadi orang yang paling sederhana justru memiliki hati paling mulia. Jangan pula menunggu kehilangan untuk mulai menghargai orang yang selalu setia di sisi kita, karena tidak semua yang pergi akan kembali, dan tidak semua penyesalan datang bersama kesempatan kedua. Jika kalian menyukai kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap harinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh hati.